kami mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Prof. Fadila dan saya Dewi Asri. Kita dari kampus Bawang Politeknik Negeri Bandung. Di sini maksud dan tujuan kami mewawancarai Bapak yaitu dalam rangka ingin menyelesaikan proyek yang bertema tentang kepemimpinan. Jadi mendengar kata kepemimpinan itu kan kita di sini lebih ingin tahu apa aja sih kepemimpinan yang berlaku atau yang dipakai oleh para pemimpin yang ada di perusahaan. Jadi kita mulai dari untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu ya Pak, Bapak ini kan memimpin PT Mitra Andalan. Jadi Bapak memimpin itu udah berapa lama? Saya di sini sudah hampir 3 tahun. Selama 3 tahun ini Pak, bagaimana sih cara Bapak ini membangun kepercayaan para karyawan dengan Bapak sebagai pemimpin di perusahaan ini? Karyawan ya, PT Mas ini kan terdiri dari beberapa tingkatan, ada staff ya, ada level karyawan bulanan dan harian. Jadi untuk kepemimpinan di sini ya tentu kita secara struktur ya. Jadi setiap bagian itu ada leadernya, ada asisten, ya nanti asisten itu mempunyai mandor dan karyawannya. Jadi sistem yang kita gunakan itu koordinasi. Jadi berkoordinasi kalau terjadi misalnya ada permasalahan ya, jadi kita panggil, kita duduk bersama, kita lihat masalahnya apa dan kita carikan solusinya. Jadi kita tetap upayakan untuk berdiskusi dulu. Jadi supaya setiap permasalahan itu bisa dipecahkan bersama-sama. Mungkin itu. Lalu para karyawan kan sudah berjalan Bapak menjadi kalau apa yang menciptakan Sebenarnya bukan masalah percaya atau tidak percaya ya, kan gitu ya. Jadi begini, bukan karyawan yang percaya sama saya, tetapi yang punya perusahaan ini yang percaya sama saya. Jadi tetap kalau kita sebagai orang yang dipercayakan di sini di perusahaan ini tentu terbaik buat yang punya perusahaan. Jadi kalau misalnya yang pertama kita jaga itu adalah integritas ya, loyalitas, dan juga tadi itu seperti dari owner kita selalu mengutamakan kejujuran. Jadi itu saja yang harus kita jaga, itu dari berbagai macam ini yang ada di sini. Jadi dari level pimpinan manajer, asisten kepala, asisten mandor, dan karyawan itu semua harus mempunyai integritas tadi ya, supaya kita sama-sama memajukan perusahaan ini. Jika waktu nih Pak, saat di jalannya itu proses produksi, terdapat kendala nih, Bapak ini sebagai pemimpin melakukan mencegah kendala tersebut supaya tidak merusak bagaimana? Oke, jadi masalah kerusakan ya, kan gitu ya, breakdown ya, kan gitu ya. Jadi ini kan mesin kita ini kan PKS ini kan produksi ya, dia bergerak di perusahaan minyak kelapa sawit ya. Jadi kita rata-rata TBS orang kita itu di angka 500 ton. Jadi dengan tiap orang itu rata-rata 20 jam ya, 20 jam per hari. Tentu masalah-masalah itu pasti ada kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu seperti yang sampaikan tadi itu segera laporkan, kita diskusikan, tentukan solusinya ya. Jadi kalau misalnya masalah itu dipendam atau dibiarkan, tentu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi
Jadi perlu di situ rasa kepedulian, ya, rasa kepedulian terhadap mesin-mesinnya, terhadap contohnya kayak seperti bagian kebersihan, terhadap lingkungannya. Jadi rasa kepedulian itu yang memang harus ditingkatkan. Jadi kalau sudah punya kita rasa peduli itu, kita pun pasti punya rasa memiliki. Kalau ngomong soal konflik, di PT Mas ini kan banyak karyawan pasti yang berbeda pendapat. Nah, kalau misalkan seandainya terjadi konflik antar karyawan ataupun sesama atasan, karena apa yang mungkin Bapak bisa ambil? Oke, jadi konflik ini untuk karyawan ya. Jadi konflik ini sebenarnya sudah ada yang mengatur ya. Jadi kita punya di sini peraturan perusahaan. Seandainya misalnya ada karyawan yang tidak masuk atau yang mangkir, jadi kalau memang dia tidak ada pemberitahuan, dia protes, tentu kita ada punya PP ya, peraturan perusahaan. Kita lihat aja di sana. Jadi semua karyawan itu harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan ini. Seandainya pun terjadi misalnya konflik-konflik, misalnya masalah-masalah tadi itu dia kena surat peringatan, ya memang kita memberikan sanksi itu juga bukan akan semena-mena, bukan, tapi kita berpedoman terhadap peraturan perusahaan yang telah ditetapkan di sini. Jadi tidak ada misalnya kita misalnya karena tidak suka dengan satu orang, lalu kita singkirkan, bukan. Jadi tetap kita kalau memang dia tidak bisa kita bina, ya mau boleh buat sesuai dengan aturan perusahaan, ya kita berikan sanksi yang sudah diterapkan di peraturan perusahaan. Itu saja. Jadi ada masalah konflik dan sebagainya. Bapak ini sebagai pemimpin di sini, menurut Bapak tantangan sendiri nih bagi Bapak seorang pemimpin di kesehatan ini apa? Pasti semua bidang pekerjaan ada tantangannya, kan gitu ya. Ya, kalau saya sih secara pribadi memang tantangan itu harus dihadapi, tapi hadapinya dengan penuh perhitungan, kan gitu ya. Jadi contohnya, misalnya contohnya gua tidak ada atau TPS sedikit nih, ini planning rencananya seperti apa. Jadi kita harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi, dan gitu ya, dan bagaimana solusinya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah apa tadi ceritanya, masalah tantangan itu ya kita sudah dipercayakan di sini memang harus menyelesaikan tantangan tersebut. Memang kita diberikan tantangan, memang target kan, itu di sini target ya, kan gitu ya, target perusahaan itu seperti apa. Walaupun misalnya target itu tidak 100% tercapai, paling tidak kita sudah berusaha, gitu ya. Tentu kalaupun masalah-masalah misalnya kenapa tidak tercapai, kita kasihlah alasan-alasan yang memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, jadi tidak usah disimpan masalah itu. Ya, kita dari level pimpinan paling rendah, menengah sampai tertinggi, ya memang tugas kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi kita nggak boleh di sini one man show ya. Jadi maksudnya itu bertindak atau dia anti kerjasama ya. Jadi ada kan orang yang dia kalau kerja sendiri bisa, tapi kalau kerja sama tim dia nggak mau. Ada juga seperti itu. Jadi ini banyak errornya kalau saya lihat. Jadi dia itu merasa dia super body, dia merasa hebat, dia merasa pintar, dia merasa paling jago. Nah, itu tidak terlalu bagus kalau untuk kerja sama tim. Ya, jadi itulah. Jadi menyelesaikan tantangan itu kita harus sama-sama menyelesaikannya. Jadi nggak harus misalnya saya di sini manajernya nggak harus manajer semua menyelesaikan itu. Kita punya karyawan sampai 100 orang. Tentu beban itu harus dibagi-bagi dong, kan gitu ya. Jangan sampai misalnya karena saya level manager jadi bebannya ke saya semua 100%, ya itu nggak bagus juga. Jadi kalau ke saya 40%, ya sisanya ke karyawan saya semua. Nah, jadi semua itu punya tanggung jawab jadinya, gitu. Setelah
sendiri selama 3 tahun menjabat sebagai pemimpin. Ya. Tipe pemimpin yang Bapak suka itu seperti apa? Apakah seperti demokratis atau menghargai pendapat lain? Jadi demokratis itu hampir sama dengan menghargai pendapat. Itu kan demokratis ya. Demokratis itu bebas berpendapat ya. Kalau saya di sini melihat studinya dulu, melihat kasusnya dulu. Kalau masih bisa kita musyawarahkan, kita jalankan. Tapi ada satu fase nanti kita harus memang otoriter. Ya, otoriter itu kita harus menggunakan jabatan kita, ya, bukan itu menjadi semena-mena, bukan, tetapi itu untuk memutuskan apabila terjadi deadlock, ya, atau ketika musyawarah tidak ada solusi, ya kita harus putuskan. Jadi jangan sampai kita misalnya kan demokratis itu kan semua berpendapat nih, semua berpendapat, tapi tidak ada yang ngasih solusi. Ya tetap pemimpinan yang paling tinggi nanti, nah itu kan saya kan gitu. Nah, jadi udah kalau misalnya dari teman-teman misalnya ketika rapat tidak ada solusi, ya kita harus catat solusi itu, dan itulah seperti pemimpinan tadi dia kan ada pengasaran dari 3 tipe ya, ada otoriter, ada demokratis, ada satu lagi itu saya lupa, dan gitu ya. Jadi itu tipe-tipe pemimpinan itu semua bagus sebenarnya, semua bagus, dan tinggal penyesuaian saja di mana digunakan tipe pemimpin itu. Nah, contohnya kalau misalnya kalian itu ada peliharaan di rumah lah, misalnya kan punya kucing, dikasih makan, pasti makan ikan kita juga, misalnya kan gitu ya, tentu dong kita kan sudah saya beri makan, kok masih ambil ikan saya di piring. Nah, itu kan ya udah, kalau kamu nggak mau nuruti saya, ya sudah kamu di luar saja. Nah, contohnya seperti itu kan, kita kan jadi otoriter kan. Nah, gitu ya. Jadi di kepemimpinan itu bisa digunakan semuanya. Saya yakin itu semua berguna, tapi dilihat di kondisi dan tempatnya. Jadi kalian kalau jadi pemimpin nanti itu melihatnya itu lingkungannya dulu seperti apa, baru bagaimana manpowernya, bagaimana suasana kerjanya. Kadang otoriter itu tidak bagus juga ya, kalau misalnya kita lihat lingkungannya macam di sana kan gitu ya. Jadi intinya itu tipe pemimpin itu bagus, tapi disesuaikan dengan kondisi di lokasi kita bekerja. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan kepemimpinan Bapak di sini? Oke, untuk mengukur kepemimpinan di sini sebenarnya gini Bu, kita ini kan seperti yang saya bilang tadi itu tim ya. Jadi tim itu tentu setiap perusahaan itu pasti sudah memiliki target atau budget. Ya itu dulu ya, karena itu yang bisa kita tampilkan data-data itu. Ya jadi kalau misalnya budget atau data-data itu sudah kita lihat, kita review dengan budget, dengan realisasi. Kalau misalnya sudah sesuai dengan budget, tentu dong itu keberhasilan kan. Nah, jadi kalau misalnya dari target yang diberikan kepada kita, tapi realisasinya masih di bawah, ya itu masih perlu, kita harus lebih effort lagi, lebih usaha lagi. Jadi tidak ada secara pribadi mengukur kepemimpinan itu secara pribadi kalau menurut saya, karena kita kan tim di sini, nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau kerja sendiri tadi itu kita seperti one man show tadi, dia nggak bisa dikritik, nggak bisa diberikan pendapat, nggak bisa diberikan saran, ya dia mau ya sendiri, ya belum tentu benar, kan gitu kan. Ya kalau salah masa nggak boleh ditegur. Jadi itu kalau menurut saya target apa tadi ya, kepemimpinan. Yang berikutnya sih kalau masalah kepemimpinan ini kan banyak kan, bukan hanya masalah dari produksi ya, tentu dari kehadiran karyawan seperti apa kan gitu ya, baru disiplin karyawan,
tentang lokasi dia bekerja di mana, kepatuhannya, itu semua itu target bersama ya. Kita ini kan kalau saya sih tipenya lebih banyak sih merangkul ya, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Setiap karyawan itu harus terlibat, jadi harus aktif, tidak boleh pasif. Jadi, sehingga dia kalau dikasih target, kita bantu gotong royong sama-sama begitu. Jadi nggak boleh dia harus kamu sendiri aja sana yang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, tanya masalahnya apa gitu. Mungkin gitu. Oke, sekian ini Pak pertanyaan dari kami untuk wawancara hari ini. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan selamat pagi Pak. Selamat pagi.